Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Sonosewu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, pada hari ini Bu Suci mau menyampaikan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit yang ketujuh. Anak-anak tahu nggak hari ini memperingati apa? Memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak tahu apa Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 7, yaitu ke Sidratul Muntaha. Anak-anak tahu nggak? Nabi Muhammad dalam perjalanan ke langit 7 itu mengendarai apa anak-anak? Nabi Muhammad mengendarai buruk. Buruk itu hewan putih yang panjang, besar, seperti keledai, mempunyai sayap anak-anak. Nabi Muhammad itu ditemani oleh malaikat Jibril. Lah, Isra dan Mi'raj ini diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Hari ini tanggal 11 Februari itu bertepatan tanggal 27 Rajab, sehingga diperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak-anak dilihat di kalendernya anak-anak berwarna merah. Dalam perjalanan itu anak-anak, Nabi Muhammad ditemani oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Bayangkan anak-anak, langit ketujuh itu beribu-ribu kilometer. Tapi Nabi Muhammad hanya menempuh 1 malam. Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Anak-anak boleh buka nanti ya di surat Al-Isra ayat 1. Lah, anak-anakku yang Bu Suci banggakan dimanapun anak-anak berada, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad menemui beberapa peristiwa. Yang pertama, Nabi Muhammad melewati makam atau melewati kuburan. Lah, kuburan yang dilewati Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril itu baunya harum sekali anak-anak. Lantas Nabi Muhammad bertanya, "Hai Jibril, ini makam siapa? Kok baunya harum sekali?" Jibril menjelaskan, "Muhammad, ini adalah makam seorang wanita pejuang Islam yang mempertahankan keislamannya dengan meninggal dengan mengucap la ilaha illallah.
Siapa itu hai Jibril? Ini adalah Ibu Dewi Masitoh. Ceritanya seperti ini Muhammad. Ibu Dewi Masitoh itu dahulu adalah pembantu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhannya. Suatu hari Ibu Dewi Masitoh menyisiri rambut putrinya Raja Fir'aun. Tiba-tiba apa anak-anak? Sisirnya jatuh anak-anak. Apa yang diucapkan oleh Ibu Dewi Masitoh? Ibu Dewi Masitoh mengucap Allahu Akbar. Lantas putrinya Raja Fir'aun bertanya, Ibu Dewi Masitoh, Ibu Dewi Masitoh, tadi ibu mengucapkan apa? Oh, saya mengucapkan Allahu Akbar. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhanku. Bukan, Tuhan kita bapakku, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu adalah Tuhan kita semua. Bukan, Tuhanku adalah Allah. Ibu Dewi Masitoh, nanti akan saya bilangkan kepada bapakku. Benar. Putrinya Raja Fir'aun mengadu kepada ayahnya. Lantas Ibu Dewi Masitoh dipanggil oleh Raja Fir'aun. Dewi Masitoh, ya Tuan, sini. Saya bertanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Siapa? Tuhanku adalah Allah. Akhirnya Raja Fir'aun memanggil semua prajuritnya untuk menyiapkan penggorengan yang besar. Penggorengan yang besar diberi minyak goreng dan di atas api. Panas gak anak-anak? Panas. Lantas Raja Fir'aun tetap bertanya kepada Ibu Dewi Masitoh. Dewi Masitoh, ya Tuan, tahu apa itu? Itu adalah penggorengan. Panggil suamimu dan anakmu bawa ke sini. Akhirnya anaknya 2 dan suaminya dan Ibu Dewi Masitoh ada 4. Semua berdiri di dekat penggorengan. Setelah itu ditanyalah, Dewi Masitoh, siapa nama Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Suaminya dimasukkan dalam penggorengan anak-anak. Sreng. Mati nggak anak-anak? Mati. Dan akhirnya anaknya yang besar seusia SD seperti anak-anak semuanya. Ibu Dewi Masitoh ditanya, siapa nama Tuhanmu? Tuhanku ada Allah. Gendong anaknya tadi. Masukkan dalam penggorengan, sreng. Anak yang bayi yang masih dalam gendongan Ibu Dewi Masitoh, anak-anakku semuanya, tiba-tiba atas izin Allah, anak itu bisa berbicara. Ibu, aku mau ikut ayah, Ibu, aku mau ikut ayah. Lantas lompat masuk dalam penggorengan. Ibu Dewi Masitoh menangis. Tapi tidak berubah, hatinya istiqomah. Dia ditanya oleh Fir'aun, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Akhirnya dimasukkan dalam penggorengan, semuanya satu keluarga. Dan akhirnya satu keluarga itu dimakamkan di pemakaman yang tadi baunya harum sekali. Lantasnya Ibu Dewi Masitoh menjadi seorang pejuang Islam. Ada lagunya lah anak-anak. Dewi Masitoh, putri Islam yang mulia, imannya teguh pada Allah Ta'ala.
kita marah kepadanya, lalu disiksa dengan kejam tak terkira. Masih toh soleh diberi hukuman yang mengerikan. Masih toh soleh diberi hukuman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Muhammad hanya mengangguk-angguk kepalanya. Oh begitu. Setelah itu dilanjutkan perjalanannya menemui peristiwa yang kedua anak-anak, yaitu melewati makam yang kedua, tapi baunya tidak seperti makam yang pertama. Makam yang kedua ini baunya busuk anak-anak, busuk sekali. Lantas Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, ini makam siapa kok baunya busuk sekali?" Anak-anak tahu makam siapa? Perhatikan, ini adalah makam kalau kita buang air kecil tidak pernah cebok. Ayo, siapa? Ngaku aja yang kalau pipis tidak pernah cebok. Saya yakin kalau di SD Sonasewu semuanya soleh dan solehah, kalau pipis selalu dibersihkan karena najis itu menghalangi ibadah kita. Ya, jangan lupa kalau pipis selalu dibersihkan. Setelah itu Nabi Muhammad dalam perjalanannya sampai ke langit yang pertama anak-anak. Ke langit yang pertama, Nabi Muhammad mengetuk pintu bersama malaikat Jibril. Di situ langit yang pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lantas Nabi Adam bertanya anak-anak, "Siapa kamu?" "Saya adalah malaikat Jibril." "Dengan siapa kamu?" "Saya dengan Muhammad, utusan Allah." Karena Allah menyuruh untuk menemuinya, diutus untuk menemui Allah. Akhirnya dibukakan pintunya, bertemu Nabi Adam, dan Nabi Adam mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masuk ke pintu langit yang kedua. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ketuklah pintunya, dibukalah, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ke langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya ketujuh nabi itu selalu bertanya kepada Muhammad dan malaikat Jibril karena diutus oleh Allah untuk menemuinya. Akhirnya dengan Nabi Ibrahim diantar ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Nabi Muhammad, apa? Terjadilah dialog bahwa Allah memberikan wahyu secara langsung kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya untuk melaksanakan sholat anak-anak. Dahulu Allah memberikan wahyu secara langsung kepada Nabi Muhammad itu sholatnya 50 kali. Bayangkan anak-anak, kalau sholat 50 kali itu bayangkan. Kita tidak sempat apa-apa. Baru belajar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mandi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petani yang baru di sawah baru sebentar sudah adzan.
Akhirnya Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, "Hei Muhammad, apa yang tadi terjadi dialog apa dengan Allah?" "Umatku disuruh sholat 50 kali. Nabi Musa kaget. "Hah? 50 kali? Umatmu tidak mampu Muhammad. Sekarang kamu naik lagi, minta dikurangi." Akhirnya Muhammad balik lagi menemui Allah. Sampai ketiga kali bolak-balik hingga Allah memberikan kita untuk melaksanakan sholat sehari 5 kali. Bayangkan anak-anak, kalau 50 kali, yang 5 kali aja banyak yang tidak melaksanakan sholat. Ayo anak-anak, sholat itu wajib bagi seorang muslim, seorang muslim ya. Kalau wajib itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Anak-anak, sholat itu harus dipaksakan. Kalau kita tidak paksakan, sampai kapanpun kita tidak akan melaksanakan sholat. Semakin kita sering melaksanakan yang tadinya berat, insya Allah kita akan melaksanakannya dengan ringan. Kalau kita sudah sering melaksanakan sholat, kalau tidak sholat, hati kita akan terasa tidak nyaman, ada yang mengganjal. Ya anak-anak, jadi intinya Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapat wahyu secara langsung pada Allah untuk disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat Isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Anak-anakku semuanya, demikianlah pengajian memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya. Demikian dari Bu Suci, kurang dan lebihnya Bu Suci mohon maaf. Dan anak-anak selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Demikian dari Bu Suci, kurang dan lebihnya Bu Suci mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.